olahraga sendiri merupakan bagian dari proses tujuan pembangunan nasional. Dan tentunya keberadaan peranan olahraga ini sangatlah penting. Dan saya ingin mengetahui sejauh mana kinerja KONI Kota Bekasi dalam membangun prestasi di industri olahraga. Mari kita simak bersama di Ada Podcast, Ada Olahraga bersama saya, Ismi Nadila. Yuk ikutin aku. Waalaikumsalam. Oke, halo Ada Podcast, kembali lagi bersama saya Ismi Nadila di Ada Podcast, Ada Olahraga. Dan tadi saya udah mengajak nih teman-teman untuk masuk ke gedung KONI Kota Bekasi. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yang kece, Pak Abdul Rosyad Irwan. Halo Pak. Halo. Alhamdulillah sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, ini di depan kita udah ada kopi nih. Yap. Maksudnya kita mau ngopi bareng nih? Kopi bareng. Oke boleh. Kopi dulu ya? Diseduh. Oke Iya, boleh, oke. boleh. Kita seduh. Nah ini FYI nih ya teman-teman, ini kopi buatan langsung dari, biasa disapanya Bang Yan. Bang Yan. Jadi nanti kita bakal ngobrol asik, berbincang seru, santuy ya Pak ya? Ya, sambil Santai ngopi kan ya? hari ini ya Pak Oh, ya? santai ya. Oke, sambil ngopi juga nih. Dan tentunya pembahasan kali ini kan yang pastinya mengenai prestasi industri di olahraga kan Iya. Pak? Oke, mungkin kita boleh icip-icip kali Oke, Pak ya? ya, silakan. Oke, makasih Pak. Dulu ya. Icip dulu. Cheers. Iya, aduh. Wah, udah langsung seger beda. ya Pak ya? Beda-beda. Ini buatan asli dari Bang Yan ini ya, mantep banget nih. Pak, kesibukannya apa nih? Boleh diceritain dulu nih. Ya, kita kan ukuran KONI itu di Porprov ya. Iya. Kita sedang mempersiapkan untuk menghadapi Porprov ke-14 di Subang, Bandung Barat, dan di Ciamis, dan beberapa daerah penyangga. Oh ya. Nanti insya Allah itu akan direncanakan di bulan November. Tapi akhir Oktober sudah mulai sih, tapi opening ceremony-nya di 5 November. November. Ulang tahun saya Pak itu Pak. Oh iya. Nanti ingetin ya teman-teman ya. Nanti kamu datang deh ke acara pembukaan. Oh benar boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi tamu saya nanti. Oke, yeay. Sekalian ulang tahun saya 5 Oke, November iya. ya. Baik. Nah, berarti kan sekarang lagi persiapan ya tentunya persiapan. kan. Berarti kesibukan Bapak ya berarti mengenai persiapan menuju Porprov tadi. Nah, sebelum itu Bapak biasanya hobinya suka ngapain nih Pak? Olahraga juga kah gitu kan? Apa karena ketua KONI gitu kan jadinya olahraga juga Ya, atau? jadi harus tahu juga semua tentang cabang olahraga yang saya bawahi gitu kan. Tapi saya lebih tertarik goes. Oh, mantap ya. Bapak saya juga segitu sih ya. Iya. Kayak guys. Bapak percaya nggak? Aku tuh dulu pernah masuk klub voli. Kalau lihat dari postur sih ya. Oh iya, Saya tuh pernah masuk klub voli. Nah, terus latihannya seringnya di sini di Gor Bekasi, cuman udah keluar. Jadi cuman sampai SMP doang. Jadi nggak berpartisipasi dalam atlet ya saya ya. Belum saat itu. Nah, Pak, dengar-dengar nih ya, Bapak ini kan udah 2 periode ya. Tahun ini berarti udah 2 periode. Periode kedua. Periode kedua, Iya, iya benar. periode kedua. Nah, kenapa nih Bapak masih pengen dan menjadi 2 periode ini? Apakah ada tujuan yang belum terrealisasikan atau ada visi misi dari Bapak yang pengen terselenggarakan gitu? Pada periode pertama kita kan membangun keolahragaan di Kota Bekasi ini kan yang menurut versi saya ini harus banyak perubahan Ya, gitu benar. kan. Jadi tidak cukup lah dalam satu periode itu hanya 4 tahun ya. Maka teman-teman dari Pemkab dan stakeholder lainnya menghendaki saya untuk melanjutkan untuk periode kedua, gitu kan? Dipercaya menjadi periode Nah, kedua. periode kedua artinya mudah-mudahan bisa lebih signifikan lah tentang olahraga di Kota Bekasi gitu. Ya. Nah, makanya ukurannya nanti kita sedang persiapkan untuk Porprov 2022 di November nanti. Mudah-mudahan saja kita masuk target 3 besar Pasti. di Jawa Barat. Semangat Ya. Pak. Ya. Dan semangat para atlet Kota Bekasi ya tentunya ya. Asik.
Terima kasih. Nah, Pak, tadi pas banget hari ini tuh baru pelepasan ya taekwondo ke Korea. Ya. Nah, Bapak nggak ikut Pak ke Korea? Nanti nyusul rencananya. Oh bener, nyusul. Iya. Mau ikut Bersama kan? siapa? Maka mau ikut. Aduh. Ah. Saya udah pernah ke Korea loh. Udah Korea? Tapi cuma 3 hari, Oh, emang kurang puas sih kurang ya. puas Tapi ya. kan Bapak di saat ke Korea juga kan pengawasan gitu kan, jadi nggak sempet jalan-jalan. Atau ada jalan-jalan juga nanti Pak? Saya kayaknya sayang juga momen itu dipakai buat formal terus gitu kan. Bener ya. Nah, itu bisa nih diceritain nih ke teman-teman nih, kegiatan pelepasan tadi, nah terus itu dilepasnya kemana aja. Sedengar saya sih selain taekwondo ada lagi tuh Pak. Ya, jadi kita ada beberapa cabur. Nah, ini kan taekwondo olahraga yang datang dari Korea, Iya. gitu kan. Dan kita kebetulan punya cabang taekwondo di Kota Bekasi, di Arwani sebagai ketuanya. Pada saat pelantikan kepengurusan cabang olahraga taekwondo itu, datanglah Mr. Kwak, gitu kan, dari Korea. Dan dia memang mantan atlet nasional Korea. Dari Dan Korea. sangat aware terhadap taekwondo. Nah, Kota Bekasi mengundang beliau. Nah, beliau mengajak kita Kota Bekasi untuk bisa lebih dekat lagi dengan taekwondo dan mengundang atlet Kota Bekasi untuk uji tanding dan training camp di Korea gitu. Dan banyak hal yang difasilitasi oleh Korea di Seongnam sana nanti. Mereka seminggu latih tanding, sisanya 23 hari training camp di sana. Dan ini kesempatan pertama barangkali buat atlet kita di Kota Bekasi untuk Oh, ini bisa yang pertama kali? Iya. Wih, keren dong, tepuk tangan dong. Iya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan. Iya, Nah, amin. dan kebetulan momentum Porprov kan sebentar lagi. Di Jadi November. anggap aja latihan training center di sana. Bener-bener Gitu. ya. Mudah-mudahan Latihannya langsung ke Korea. orang Korea. Iya, baik. Dan mungkin itu tahap awal. Kita mau kerjasama lebih lanjut sister city nanti antara Seongnam dengan Kota Bekasi. Oh, itu gimana tuh Pak? Ya nanti kan tidak hanya cabang olahraga taekwondo tentunya, ada panahan, Oh ya. ada tinju, ada renang juga, dan ada beberapa lain. Sebenarnya bibit-bibit para atlet ini tuh memang asli Kota Bekasi atau ada yang dari luar nih Pak? Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui kan, Bekasi ini heterogen sekali. Iya. Ya, tidak bisa dibilang, ini orang asli Bekasi, tidak. Bener. Ini ada masyarakat Bekasi yang tinggal di Bekasi, dan atlet-atlet kita atlet binaan. Memang ada beberapa atlet kita dari daerah lain, dan itu tetap melalui proses pembinaan yang baik oleh kita. Dan misalnya contoh lah, ada sepak takraw. Nah, sepak takraw ini walaupun itu adalah olahraga tradisional Indonesia, tapi kan tidak memasyarakat ya. Ya. Dan animo masyarakat juga memang agak kurang, dan otomatis atlet juga jarang kan. Ya kita mengambillah saudara-saudara kita bina juga di Bekasi, pelatih Bekasi, atau juga nanti kita kirim lagi ke Sulawesi sana, dan itu menjadi atlet Kota Bekasi. Kota Bekasi. Oh. Nah, berarti ada berapa atlet nih Pak yang dibina dan ada berapa cabur tuh? Ya, kita mempunyai 58 cabang olahraga. 58. Oke. Ada 58 cabang olahraga, dan total atlet itu banyak sekali, sampai ada 1.600 lah gitu ya. Tapi kan kita menghadapi Porprov ini kita harus seleksi. Seleksi mana yang terukur, mana yang bisa kita sertakan di dalam Porprov yang akan datang. Iya. Itu penyeleksiannya udah Pak? Sudah, tapi tinggal akhir proses. Oh, berarti tinggal Jadi akhir. secara gambaran langsung kita punya atlet untuk Porprov itu sekitar 920 plus official, dan mungkin kontingen Kota Bekasi sekitar kurang lebih 1.200 lah nanti akan mengikuti 1.200. Porprov. Oke, semangat ya Pak ya. Semangat lah. Dengan para atlet yang banyak dan caburnya juga banyak kan ya. Banyak. Nah, berarti nih Pak, persiapan untuk merebut posisi 3 besar Porprov ini yang nanti akan diadakan November,
Itu mulai dari apa aja tuh Pak persiapannya? Ya, kita persiapkan sebetulnya bukan baru sekarang atau kemarin sih. Jadi ketika Porprov di Kabupaten Bogor di yang ke-13, Ya. itu tahun 2018, kita sudah mulai untuk menargetkan, gitu kan, bahwa di Bogor kita dapat 5 besar, tentunya kan harus perbaikan ya kan. Naik lagi Nah, ya. Angga harus naik. Jadi kita melakukan rapat kerja dan seluruh cabur hadir, unsur pemerintah hadir, gitu kan. Nah, situ kita ada tekad yang sama. Baik. Untuk Porprov yang akan datang kita harus masuk 3 besar, gitu kan. Iya, Jadi itu sebuah komitmen ya antara KONI, antara cabur dan atlet dan pemerintah. Kalau ketiganya ini jalan, insya Allah kita bisa sampai. Tapi kalau ya pemerintahnya juga tidak mensupport kita, Iya. ya agak berat juga lah buat Iya, KONI dan benar. anak-anak Oke, gitu ini kan. bahas-bahas pemerintah support atau enggak Ya, nih, Pak? tapi alhamdulillah selama ini dan sampai saat ini pemerintah masih support Support, kita, oke. menyemangati kita untuk bisa meraih di 3 besar. Amin, di Porprov. Amin. semoga sampai 3 besar terus nanti bertingkat lagi menjadi 1 gitu ya Pak ya, mungkin target kita ya. Bisa jadi, Bisa benar, jadi, bisa dengan jadi, tekad dan iya, usaha. bisa ya. jadi. Nah Pak, tadi membahas mengenai koordinasi ya berarti ya, koordinasi antara dinas terkait, KONI dan tentunya pemerintahan. Itu kan dengan banyaknya, ya bisa dibilang banyaknya kepala, pasti banyaknya pemikiran, itu sering terjadi nggak sih Pak cekcok atau enggak jadi kesalahpahaman gitu Pak? Ya kesalahpahaman, cekcok sih tidak. Mungkin perbedaan persepsi ada. Ya, Ya, tapi bukan persoalan yang besar gitu ya. mendasar ya, bukan gitu. Selama ini baik-baik saja dan ketika dijelaskan, klarifikasi, oh iya gitu maksudnya, selesai, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Aman ya Pak? Aman. Aman. Nah Pak, tadi prestasi Porprov itu targetnya berapa emas, perak atau perunggu atau gimana? Ya, sesuai dengan hasil event-event sebelumnya di Porprov dengan jumlah peserta di Jawa Barat, ada kota kabupaten atau konida di Jawa Barat 27 daerah. Biasanya 3 besar itu di 10% atau 11% dari jumlah medali, jumlah medali yang diperebutkan. Jadi kalau misalnya ada 900 medali yang diperebutkan, ya paling tidak kita harus dapat 10% dari itu deh. Kalau mau aman ya 12% lah kita 3 besar gitu. Karena kan bukan hal yang ringan juga, kompetitor kita besar. Ada Kabupaten Bekasi mantan juara umum. Iya. Kota Bandung juga pernah jadi juara umum, pernah penyelenggara. Kabupaten Bogor baru kemarin gitu kan. Hal ini Porprov bisa, ke-15 kita jadi tuan rumah, tapi kalau kita bisa buktikan di Porprov 2022 ini sampai ke 3 besar, ya prestasi anak-anak itu luar biasa. Yes, keren. Semangat para atlet ya, semoga bisa tercapai keinginan Bang Yan juga ya tentunya kan. Nah, berarti nih ya dari prestasi-prestasi itu dan sekarang Bang Yan juga udah menduduki ya 2 periode kan. Kendalanya, Periode kedua, ya. periode kedua. Kendalanya apa sih selama menjabat nih Pak? Ya tentunya dalam perjalanan itu ada sih kendala. Pasti. Ya, pasti. Tapi kendala itu ya mudah Lewatin lah ya, santai ya, ikutin alur, Ikutin let it alur, flow iya. gitu kan. Pastilah karena jalan lurus juga terus menerus bosan juga. Iya Pasti benar, ada jadi harus beloknya, gejlak-gejlak iya. gitu ya, baik-baik. Itu kendalanya tuh gimana tuh Pak? Apalagi kan kemarin kan COVID sempet tuh. Ya kebanyakan dari faktor luar sih. Oh ya. Di internal sih tidak ada masalah. Iya, perlu juga saya sampaikan. Apa Pak? Dalam pandemi COVID itu tidak ada konfirmasi atlet kita kena COVID lah. Oh iya. Ya, tidak ada konfirmasi ya. Oh, itu kenapa tuh Pak dia nggak konfirmasi? Ya mungkin itu tadi. Kalau atlet kan yang namanya latihan, itu udah biasa kan, memang udah kebutuhan mereka kan. Kalau kita bukannya atlet ya mungkin ya olahraga seenaknya kita kan. Iya, semua Kalau kita gitu kan. Kalau mereka kebutuhan, ternyata olahraga itu salah satunya gitu, bikin bugar, bikin sehat. Sampai saat ini kita belum ada konfirmasi bahwa atlet saya COVID gitu. iya. Tapi kalau pengurus cabangnya, pengurus KONI ada yang COVID.
Termasuk Bapak? Enggak, alhamdulillah enggak. Oh, enggak kena Covid. Wih, Enggak, keren. iya. Saya kena sih, saya Karena satu. doa dari atlet saya sih. Wih, mantap ya. Keren banget emang nih. Wah, keren banget ya nggak kena Covid. Apa Bapak selalu di ruangan terus? Enggak lah, Keluar juga kan pasti? keluar lah. Oh, berarti mantap nih. Bapak, sering ngegoes. Goes, Iya, yes. enak goesan banget nih bos sih. Pak, aku pengen tahu nih, kita spill dikit mengenai tagline. Kan tagline kita sempat heboh ya dan sempat dipakai lah ya yang tentang emosi dan gengsi itu. Oh iya. Nah, itu emosi dan gengsi itu ceritain dong, kenapa tuh? Jadi gini ya, dalam olahraga semua lah, artinya ya mau atletnya, mau penyelenggaranya, mau pelatihnya, coachnya, maupun pengurusnya dan semua itu harus punya emosi. Ya. Emosi itu kan dari sumber yang sama, bisa senang, bisa bahagia, bisa nangis, bisa sedih kan, itu emosi kan. Nggak harus marah emosi. Nggak usah marah. Jadi ketika kita melihat satu event pertandingan, kita punya atlet atau kita punya jagoan kita itu menang, masa kita diam aja sih? Iya, kan semangat gitu kan. Kita kan teriak Gebu-gebu kan, gitu wih, kan. keren, tuh, mantap. Ketika kalah juga kan, masa kita Sedih. ya sedih. Tapi kan kita itu namanya emosi kan. Nah, terus menyangkut gengsi nih, ya udah terserah lah, mau kalah menang gitu kan. Iya. Nggak juga kan. Jadi ketika Bekasi main, ketika jagoan kita main, ketika kita main, harus menang, Iya, gitu kan? Keren. Iya harus terbut kan. Bener. Tapi kalau nggak punya gengsi, Ya, itu benar. ada deh. Nah itulah yang saya bilang bahwa emosi dan gengsi di olahraga itu Penting. gitu kan. Jadi saya tanamkan kepada pengurus KONI, termasuk kepada pemerintah Ya. Kota Bekasi, termasuk kepada wali kota. Harus, Saya bilang, benar, ya. kalau Pak Wali Kota nggak punya gengsi dan emosi, udahlah, nggak usah ngurusin bantu KONI. Saya bilang gitu. Oh semangat dia. Iya. Gitu. Termasuk penonton kan. Iya. Kalau kan nonton event gitu kan, ya udah diam aja gitu kan. Ya, Enggak ada euforianya. Nggak ada euforianya. Gitu kan ya, cemen juga ya. juga, Jadi kan. memang antara pemerintah, masyarakat, atlet itu udah jadi satu kesatuan tentunya ya Pak ya. Mantap. Nah berarti nih Pak, kalau misalkan setiap menjalankan program atau enggak menjalankan visi misi yang biasa Bapak lakukan, itu koordinasi ke setiap anggota atau stafnya itu gimana tuh Pak, ke masing-masing cabur? Ya, di periode pertama, sebelum kita membuat program dengan teman-teman, gitu kan, kita buat dulu apa visi dan misi kita terhadap olahraga di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Jadi itu bukan sekedar visi saya secara pribadi ya. Tadi kita rapatkan dengan teman-teman, ini Bekasi ini, Kota Bekasi ini harus seperti apa nih olahraga, terus juga kita harus juga tahu tentang Bekasi ini seperti potensinya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa gitu kan. Banyak tau Pak potensi orang Bekasi. Banyak gitu. Terus kan Bekasi kan kita tahu nih sebagai kota penyangga atau bukan penyangga, penunjang ibu kota. Iya, benar. Dan di ujungnya Jawa Barat. Di sini Jakarta. Jakarta kita nggak punya sumber daya alam. Iya. Ya boleh dibilang nggak punya destinasi wisata. Bener. Tapi kita butuh SDM. orang datang ke Bekasi kan. Bener. Butuh orang datang ke Bekasi. Nah Bekasi ini banyak mall, banyak restoran, banyak hotel. Nah kalau mereka ke Bekasi ya 2-3 hari nginep di Bekasi dan di situ kan mereka makan, jajan. Itu kan income buat pendapatan pajak dari situ kan. Nah di olahraga itu juga saya sampaikan kepada teman-teman apa sih yang menjadi visi misi KONI ini buat atlet, terus juga bisa berkaitan dengan kondisi daerah kita. Baik. Gitu kan. Udah akhirnya kita rumuskan Bekasi berprestasi. Artinya Bekasi berprestasi tidak hanya atletnya yang berprestasi mestinya, tapi seluruh komponen atau penyelenggara negara ini, penyelenggara pemerintahan ini harus punya prestasi. Benar. Gitu kan. Punya target. Punya target. Ya kan, Bekasi berprestasi menuju kota industri olahraga. Nah, kota industri olahraga ini kan ya tadi nggak mesti harus bikin pabrik bola sih. Iya kan, nggak mesti. Bisa kepikiran. Iya kan. Tapi kalau bisa orang datang ke sini, kita punya event. Iya benar. Terus kita dikenalnya punya stadion, orang pada datang. Terus misalnya ada sepatu roda, ada tinju dan sebagainya, kan mereka datang ke Bekasi kan. Dia paling nggak jajan lah. Atau paling nggak jajan dia parkir motor mobilnya kan udah
bayar tukang parkir, Parkir, ya kan? ya. Atau enggak kayak sekarang kan sosial media kan lagi iya. kenceng gitu kan. Jadi kayak dia update aja udah di mana tuh gitu, Ya. di Nah, Bekasi gitu. di sini pemerintah kelihatannya belum begitu. Mungkin nggak enak juga kali mau KONI. Masa sih kita ngikutin KONI sih gitu kan? Iya juga ya. Misi-misinya gitu kan? Iya benar-benar. Gengsi juga dia kan? Nah itu gengsi kan? Gue tuh nggak usah ngikutin KONI lah katanya, biar KONI jalan sendiri mengenai industri olahraga. Tapi secara jujur mereka tahu kita memang betul seperti itu, butuh gitu kan? Olahraga dijadikan industri gitu kan? Nanti kan tadi saya bilang tidak hanya orang datang ke Bekasi, tapi bagaimana nanti peluang-peluang itu banyak, mungkin bikin apa namanya buah tangan ketika datang ke sini, oleh-oleh gitu kan, Dikenalnya dari Bekasi dengan jersey, apa? dari apa semua. Nah ini yang kurang disambut oleh pemerintah Kota Bekasi. Ini saya sudah mendengarkan ini 3 kali nih Pak sebenarnya. Siap. Iya. Jadi semoga terrealisasikan nih. Mudah-mudahan Pak. terrealisasikan gitu. Iya saya sudah mendengarkan ini, tapi memang benar sih saya juga merasa ya kalau misalkan ada teman saya ke Bekasi, oleh-olehnya apa nih? Terus kayak bingung Apa ya? Gitu. Apa ya? Ya juga ya, benar. Nah itu ya berarti ya tugas kita ya. Tugas aku kita. juga tugas aku sebagai Iya. pemuda nih. Betul. Tapi kalau misalkan saran Bapak apa tuh Pak? Kalau misalkan kayak oleh-oleh Bekasi. Banyak sih sebetulnya kita punya khas gitu kan. Ya dari food, dari makanan gitu kan. Yang kita kenal, kita kenal sekarang ada Mpok Nini itu bagus, si Denny ya punya tuh, anak Bekasi juga. Jadi kita punya oleh-oleh, cuma kurang dipasarkan juga oleh Kurang di branding. oleh di branding. Dan di beberapa daerah itu, ini entah saya yang agak kurang informasi. Pemerintah daerahnya itu aktif gitu membantu UKM seperti itu. Jadi kalau ada tamu datang ke Bekasi, oh ini Bekasi punya ini nih, gitu kan, sodorin kan, gitu. Mestinya seperti itu. Jadi jangan cuma datang kunker ke Bekasi, hampir setiap hari ada kunker. Kayak Bekasi cuma transit doang. Transit doang, iya. Kalau di kereta mah cuma lewat Lewat, aja. padahal kita punya makanan khas, gitu kan. Ya, kita suguhkan lah seperti itu. Ya mungkin nanti teman-teman lihat sounding ke bagian yang mungkin punya, jadi tim saya ya untuk penggerak gitu UMKM ya. Pak, kira-kira nih sejauh ini amanat dari pemerintah Kota Bekasi untuk mendukung itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi kita terima kasih juga lah kepada pemerintah Kota Bekasi ya, pemerintah daerah. Saya yakin pemerintah Kota Bekasi ini punya gengsi juga, gitu. Nggak mau dong kalau olahraganya nggak punya prestasi, gitu kan. Karena saya bilang sama teman-teman juga, sama Wali Kota, no money, no prestasi. Iya kan? No money, no prestasi iya gitu. Kan? Baik, nggak ada duit, ya nggak ada prestasi lah untuk saat ini. Nggak cukup modal semangat, patriotisme gitu. Bener-bener. Oh, kita harus semangat. Tapi nggak ada pergerakan langsung gitu kan. Nggak ada disupport gitu kan, soal ya anggaran lah, bantuan dan sebagainya. Karena itu ya bukan segala-galanya, tetapi harus didukung oleh. Iya, saya setuju sih Pak, karena anak-anak muda itu sebenarnya butuh apresiasi. Iya, ya apresiasinya ya dengan dukungan itu, dengan support secara langsung, dan masih banyak lagi ya pastinya ya. Ini apalagi kita dengan Jakarta berbatasan kan? Iya. Baik. Nah Pak, kira-kira nih sejauh ini nih, kira-kira ada respon positif atau negatif gak sih Pak dari masyarakat? Saya waktu periode pertama sampai sekarang sih, masyarakat kita kan memang belum begitu kenal dengan KONI. Tahu sih KONI secara umum. Cuman nggak tahu detail. KONI itu musim olahraga gitu kan. Iya. Tapi yang sering dimaki saya tentang sepak bola. Kenapa nih Pak? Jadi sepak bola gini, kita punya stadion besar, internasional, tapi kesebelasan kita kok nggak jalan-jalan gitu baik. Nah ini kan perlu dipisahkan. Jadi profesional dengan amatir. KONI ini kan membina atlet-atlet yang amatir. Ya bukan amatiran ya. Jadi amatir gitu kan. Dibentuk, dilatih gitu ya, dibina gitu kan. Dan memang tidak semuanya melulu gitu kan bahwa untuk pembinaan itu datang dari pemerintah, dari KONI. Ya. Tapi dari atletnya sendiri maupun dari orang tuanya gitu kan juga ikut membina bareng-bareng. Lain dengan profesional kan, semuanya apa yang menjadi kebutuhan si profesional itu, si atlet itu, dari tidurnya sampai ke kamar kecilnya kan dibayar gitu, kira seperti itu kan. Nah,
istilahnya istilahnya gitu ya. nyaman Iya, seperti iya. itu. Nah kita di komplainnya adalah itu bagaimana bola kita gitu kan? Gimana sih Koni gitu? Kena lagi. Prestasi apa aja nih Pak? Raihan atau pencapaian yang sudah diraih oleh Koni? Kita tadi saya bilang bahwa kita di periode pertama punya 36 cabang olahraga. Nah sekarang kita sudah punya 58 cabang olahraga. Pada Porprov kemarin di Kabupaten Bogor, kita banyak cabang olahraga yang punya yang menghasilkan emas banyak. Di antaranya dari Muay Thai, dari sepatu roda, inline skate ya itu ya. Terus dari angkat besi, dari tinju gitu kan. Dan kebanyakan itu di nomor-nomor perorangan kita punya. Dan memang kita agak miris juga sih, kita belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk latihan anak kita. Gitu. Nah jadi untuk teman-teman nih ya, ada podcast yang lagi nonton kami, jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk spam komen di bawah sini, terus share ke teman kalian, karena pembahasan kita itu setiap episodenya bakal seru-seru banget. Tentunya Pak hari ini juga ya Pak ya. Oke, kita ngopi dulu lagi lah Pak, biar santai nih. Asik. Bismillah. Nah, jadi ini tuh kopi buatan asli dari Bang Yan nih. Nah, bisa diceritain gak nih kopi? Kita jadi bahas kopi ya? Ya gak apa-apa lah. Jadi yang Bang Yan nih biasanya minum kopinya tuh biji apa nih? Iya, dari kopi itu sebetulnya enak sih semuanya. Saya bilang bercandaan tadi, tergantung yang bikinnya. Tergantung yang bikinnya tuh, saya gitu ya. Kalau saya bikin enak kan? Iya, benar. Ya, cuman saya tipenya pakai susu sih. Nah, bukan kopi namanya, nyusu. Bener. Cuma jadi segar lagi Pak, setelah minum kan. Tadi kan udah berbincang-bincang ya. Nah oke nih Pak, yang terakhir nih. Ya. Pesan dan moral disampaikan untuk pemirsa dan binaan atlet. Saya lebih kepada atlet barangkali ya. Karena saya bilang dan saya sampaikan kepada atlet saya bahwa jadi atlet prestasi itu, punya prestasi itu penuh berkah. Gitu. Nah, penuh berkah karena banyak kemudahan-kemudahan. Karena tadi saya bilang bahwa atlet Koni itu atlet amatir. Jadi masih usia sekolah, kalaupun sudah kuliah pun baru semester 1, semester 2 gitu kan. Nah masih lebih banyak bantuan-bantuan dari orang tua dan sebagainya. Nah tapi ketika mereka punya prestasi, ketika Anda punya prestasi, para atlet, ini kemudahan ini akan otomatis kepada atlet yang punya prestasi. Jadi ayo nyok kita berolahraga, tingkatkan prestasi, kemudahan, keberkahan buat atlet prestasi itu banyak. Yeay, terima kasih Bang Yan, bener banget sih, aku setuju sih, karena kan kalau zaman dulu ya biasanya kan dibilang kalau udah berkecimpung di dunia atlet, olahraga itu pasti akademiknya tidak terurus kayak gitu, dan ternyata ya tidak. Semua bisa dibalance dengan baik asalkan memang pintar bagi waktu kayak gitu ya. Benar banget. Oke, terima kasih Bang Yan. Semoga kita kita ketemu lagi lah di 5 November nanti ya. Janji ya. Janji. Sip. Dan untuk teman-teman ada podcast, tetap di like, comment, and subscribe. Dan tentunya perbincangan kali ini ambil hal-hal yang positifnya. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton, tetaplah berkarya. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya. Oke, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Kota Bekasi berprestasi. Kota Bekasi berprestasi.